Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu semuanya, pada kali ini kita akan masuk kepada aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Dengan saya yaitu CGP Angkatan 7 Budi Rahayu dari SMA Negeri 61 Jakarta. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran khusus pada saat aksi nyata ini, yaitu CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kristanti Sri Purwati selaku fasilitator dan Ibu Helwia selaku pengajar praktek. Langkah pertama yang dilakukan adalah pra-observasi. Di sini CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktek. Di sini saya sebagai supervisor yaitu Budi Rahayu dan guru yang diobservasi yaitu Ibu Gelora Riksa Pradani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gia. Waalaikumsalam Bu Budi. Oke, apa kabar Bu Gia? Alhamdulillah Bu Budi, baik. Bu Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon izin ya Bu Gia, mohon maaf ganggu waktunya. Ya Bu. Jadi saya nanti mau supervisi kelasnya Bu Gia. Kemungkinan satu kelas saja yang akan saya supervisi. Boleh Bu? Oh gitu Bu, boleh dong Bu. Kira-kira KBM-nya kelas berapa ya Bu Budi ya? Kelas 10 saja Bu yang kurikulum merdeka. Oh iya baik Bu Budi. Oke, baik. Jadi kemungkinan tuh di hari apa Bu? Kayaknya yang ada jadwal di kelas 10 itu saya di hari Kamis Bu. Di hari Kamis Jam ke-9 jam ke-10 ya Bu ya? Oh ya baik. Berarti kelas 10 di jam ke-9 10. 10 berapa Bu ya? 10.05 Bu. 10.05. Baik. Sebelumnya saya mau tanya kemungkinan besar pada saat nanti supervisi di 10.05 tersebut sedang materi apa Bu? Oh iya Bu, insya Allah materinya itu seni teater. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami definisi, unsur-unsur, tata artistik, dekorasi, tata suara, dan juga mempraktikkan dialog langsung pada saat pementasan drama secara berkelompok. Wow, keren banget tuh. Jadi kepo nih, jadi pengen tahu. Pasti seru banget anak-anak bakalan ngikutin di materi seni teater berarti ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke, baik. Itu semua akan dilakukan di dalam kelas Bu? Iya Bu, jadi dilakukannya di dalam kelas, tapi nanti mungkin ada latihannya bisa di luar kelas anak-anak. Tapi pada saat pembelajaran saya untuk materinya di kelas juga. Oh baik, berarti mix ya, indoor sama outdoor learning ya. Oke baik. Nah untuk pengembangan apa yang dikembangkan di dalam kegiatan tersebut, Bu Gia? Ada pengembangan budaya positif, mengedepankan profil pelajar Pancasila. Jadi pengembangan profil Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan juga pelajar kreatif yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat. Pembelajaran yang diferensiasi, yang menyenangkan secara proses dan produk. Oh itu, baik, kira-kira. Keren banget. Berarti nanti profil pelajar Pancasilanya yang pertama ya, yang ketuhanan, sama yang kreatif, karena seni teater ya. Oke, nah kalau begitu berarti kalau boleh tanya, kemungkinan strategi yang akan Ibu terapkan nantinya seperti apa Bu Gia? Jadi saya akan membuat bahan mengajar melalui PowerPoint, lalu kelengkapan LCD dan juga laptop, lalu pembiasaan yang baik atau budaya positif melalui berdoa. Sebelum dan sesudah belajar, jujur dalam menyampaikan pendapat, jadi kita berpendapat itu Bu, anak-anak diminta berpendapat, lalu disiplin masuk kelas,
aktif dalam tanya jawab, kreatif dalam menghasilkan produk karya seni peran teater, pembelajaran diselingi dengan ice breaking sehingga tidak membosankan, serta memfasilitasi peserta didik dengan variasi proses dan produk sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Jadi Bu, kita juga akan ada bermain peran dan bermain ekspresi di sana. Oh, gitu. keren. Jadi nggak cewek nggak cowok semuanya ikut bermain ekspresi Iya, ya. betul. Mana yang mungkin sedih saat bahagia, senang, mereka belajar untuk Iya. mengungkapkan ekspresi itu ya. Betul. Wow, keren-keren. Oke, baik Bu Gia, insya Allah ketemu berarti di hari Kamis ya Bu Gia. Saya izin masuk di jam ke 9.10. Nanti saya ada rekaman yang akan saya ambil. Nanti semoga lancar semuanya ya Bu Gia ya. Baik Ibu, terima kasih. Sampai bertemu di hari Kamis Oke, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Siang. Gimana liburannya? Terus juga aja. Aja. Siapa yang gak masuk? Saya Ibu. Dara, kenapa Dara? Sakit di demam gitu Ibu. Dia mual. Oh, udah berapa hari? Mulai dari kemarin malam. Oke. Seperti biasa minta bantuan absen ya. Siapa? Nafi ya. Tanggal berapa sekarang Nafi? Tanggal 4. Paling Oke, sambil Raffi mengabsen, saya mau yang belum datang dari toilet siapa? Saya mau aja. Raji udah? Ya, saya udah ya, tinggal saya mau. Oke, ceweknya udah? Perempuannya sudah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita membahas pengumpulan tugas yang sudah saya berikan, saya mau nanya dulu, kira-kira ada kesulitan nggak dalam mengerjakan tugas individunya? Nggak ada, suaranya? Berarti aman ya? Udah siap dikumpulin? Oh belum? Oh belum? Deadline-nya kapan? Tanggal 11 jam? Jam 9 pagi. Oh tapi ya itu mau ngomongin hari ini ya? Hebat loh kalau ngomongin hari ini. Boleh ngomongin hari ini boleh. Nanti saya kasih link Google Drive-nya di grup ya, jadi langsung. Jadi kalian bikin folder sendiri. Jadi bikin folder sendiri sesuai dengan absen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya nomor 1, misalnya Nino, nomor 2 siapa dengan sesuai dengan nomor absennya. Oke? Google foldernya baru langsung upload ke foldernya video kalian. Di dalam video tersebut harus ada identitasnya, nama, nomor absen dan Oke. Sekarang kita membahas mengenai seni teater. Sebelum ke tes minggu depan mengenai drama yang sudah dibuat oleh kalian. Jadi agenda hari ini adalah penjelasan mengenai seni teater. Habis itu kita akan ada tes satu adegan di tes secara live langsung di sini. Ya, terserah mau ambil adegan yang mana. Bagian yang adegan yang seremnya boleh, adegan yang percintaannya boleh, atau adegan yang humorisnya boleh. Satu adegan saja langsung dites. Jarang kan nggak ada, tapi it's okay, tetap jalan aja nggak apa-apa. Misalnya mau pakai adegan yang tanpa darah, it's okay, nggak apa-apa. Ya, satu adegan langsung dites hari ini. Terserah pilihan yang kalian yang bagian mana. Oke, mengerti? Oke, sip. Oke, kita ekspresi. Kita bermain ekspresi. Ini di depan ada ekspresi apa aja? Bengong, terus? Marah, terus? Nah, bete nggak sih? Ini? Kayak ini? bingung. Sedih. Oh iya kalau ya. Ulangi, ekspresi apa? Bengong, datar ya ini?
pentas per baris, ada yang maju ke depan. Nanti yang main ekspresi ini. Jadi satu orang, oke? Buat maju ke depan. Baris ini satu orang, ini satu orang. Mana. 1, 2, 3. Bisa. Oke. Sudah? Coba yang terpilih. Bukan kan ini? Mana kelompoknya? Ujung? Ayo, Wak. Duduk. Oke, kalian yang bilang marah bareng-bareng atau emosi, atau apa lagi bingung, oke? Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Oke, sesuai. Oh iya, dulu dong. Mohon maaf ya. Bukan cantiknya kelihatan. Tapi Oke, kita janjian dulu nih mau apa dulu yang diteriakin nih. Buang. Oke. Kita lihat ke belakang ya. Saya mau pinjam spidol dong. Kok nggak ada sih? Spidol, ada yang hilang kan? Tengah-tengah lebaran, puasa, liburan. Jangan lihat ya. Lihat ke sana. Yang boleh nyantai. Yang pertama ada. Oke, ada ekspresi. Sekarang adalah ini. Apa ini? Baca bareng-bareng. Olah vokal. Makan nasi, lapar. Ada yang bilang makan nasi, lapar. Ada yang bilang makan nasi, lapar. Bisa membedakan? Oke, sekarang saya mau kalian baca satu persatu dengan nada yang berbeda sesuai dengan hati nurani kalian sendiri atau sesuai dengan karakter kalian sendiri. Satu kalimat ini tapi bisa berbeda-beda suaranya atau nadanya yang keluar dari mulut kalian. Mau makan nasi, lapar, mau makan nasi, lapar gitu. Atau mau makan nasi, lapar gitu. Oke? Siap? Saya random ya pilihnya ya. Saya mau Irsyad. Atau Yang mana, Bu? Betul. Hanya harus terdengar sama teman-teman satu kelas. 1, 2, 3. Makan nasi, lapar lah. Saya mau Raihan. 1, 2, 3. Makan nasi. Selanjutnya adalah Ayo Be, keluarkan ekspresimu. Makan nasi. Tadi
Ibu buka maskernya. Ya, 1. Ayo, 1. Yang kencang suaranya ya. 1, 2. 1, 2, 3. Makan nasi. Lapar lah. Oke, makan nasi lapar. Selanjutnya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Makan nasi, lapar. Oke, makan nasi lapar. Langsung selanjutnya. Madina, Aku belum. Bentar. pegang masker. Oh iya. Makan nasi, lapar. Oh, bilang. Oke, tepuk tangan dong. Nah, itulah contoh ekspresi yang ada di seni teater dan juga olah vokal yang ada di seni teater. Jadi dengan satu kalimat bisa berbeda-beda nadanya sesuai dengan karakter yang dimainkan. Kayak Irsyad, karakternya apa sih tadi kira-kira? Temannya Dara yang jahat. Yang jahat. Yang Dara yang jahat sebenarnya karena perannya sebagai bawang merah, temannya bawang merah ya yang jahatnya. Nah seperti itu ya. Jadi bebas kalau misalnya mau baca seperti ini masih bisa banyak banget ekspresi yang akan dimainkan sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di seni peran atau di seni teater. Oke, next. Nah, seni teater itu apa sih? Seni teater itu adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan, lengkap dengan dialog dan akting. Menurut KBBI, teater mempunyai 3 pengertian, yaitu gedung atau ruangan tempat pertunjukan, sandiwara dan sebagainya. Selanjutnya pengertian kedua adalah ruangan besar dengan deretan kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau untuk peragaan ilmiah. Pengertian terakhir adalah pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi seni drama, sandiwara dan drama. Jadi maksudnya seni teater itu ada pengertian sebagai tempat pertunjukan atau ada yang disebut juga dengan sebagai suatu profesi atau pementasan drama. Ada 2 pengertian mengenai seni teater. Yang pertama, teater itu adalah bagian dari drama. Bukan, teater itu adalah tempat pertunjukan. Ada yang namanya teater Indonesiaku, teater tanah airku, teater Indonesia Kaya yang ada di Grand Indonesia, teater Taman Mini Indonesia Indah. Nah, secara pengertian teater itu adalah sebuah tempat pertunjukan. Tetapi di dalam jurusan perkuliahan tidak ada jurusan drama, seni drama nggak ada. Adanya jurusan seni teater, seni tari, seni musik, seni teater. Tidak ada jurusan seni drama. Padahal drama itu adalah konten isi pertunjukan dari teater. Teater itu tempat pertunjukannya, gitu. Tapi secara global, teater itu adalah seni peran. Kalau kita bincang ya, baru biasa ya. Wow, dia berat sekali, tidak apa-apa. Nah, secara di dunia internasional, seni teater itu adalah jurusannya di satu mata kuliahan. Nah, drama itu adalah isi dari si seni teater. Paham maksudnya? Ya, di Indonesia ada 2 pengertian. Teater itu ada tempat pertunjukan atau teater adalah seni peran, gitu ya. Seni peran dalam arti pementasan. Ada juga seni peran di film, seni peran di sinetron. Nah, itu termasuk drama juga, tapi di dunia entertain. Kalau di sini lebih ke pertunjukan pementasan di tempat-tempat hall, kayak misalnya di teater Indonesia Kaya, di Grand Indonesia, di teater Taman Mini Indonesia Indah, di Taman Ismail Marzuki. Banyak di Indonesia banyak tempat teater.
Hanya saja pertunjukannya jarang untuk terekspos dan terpublis dengan luas gitu. Hanya kalangan-kalangan seniman-seniman saja yang tahu. Padahal banyak pertunjukan. Oke, lanjut ya. Oke, next. Di sini ada unsur-unsur seni teater. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima. Oke, kamu saya tugasin buat bikin kelompok drama. Yang pertama dibikin adalah naskah. Lalu pembagian peran. Lalu harus ada yang ngatur satu orang, yaitu sutradara. Oke, lalu ada penonton. Nanti kamu pentas ditonton oleh kelompok yang lainnya. Lalu ada tata artistik. Tata artistik itu apa sih? Yuk kita kupas tuntas mengenai tata artistik. Nih, tata artistik itu ada apa aja? Yang pertama ada panggung, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keempat, tata rias dan tata busana. Di dalam suatu pementasan ada yang namanya jenis panggung. Jenis panggung pementasan. Misalnya bentuknya apa? Nanti kita lihat. Tata cahaya itu lebih ke lighting. Siapa yang nonton siswa RWS tahun kemarin? Angkat tangan. Ada lightingnya nggak? Ada. Cahayanya ada warna-warna yang cuma satu warna aja? Oke, ada yang namanya warna biru, merah, kuning, putih. Itu beda-beda artinya. Lalu bentuknya penyimpanannya di mana aja? Lighting. Waktu di RWS, ada yang tahu? Penyimpanan lightingnya di mana aja? Waktu di panggung. Ada yang di bawah, depan, samping. Ada yang di atas, center. Oke, ada yang di belakang dari layar, yang depan. Itu peruntukannya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya untuk apa. Nanti kita pelajari secara lebih detail. Lalu ada tata musik. Karena suatu pertunjukan itu kalau nggak ada musik nggak lengkap, nggak seru gitu. Kamu nonton apa? Diem aja, cuma orang nari di panggung, tapi nggak ada musiknya, seru nggak? Ngantuk, yang ada tidur, ya. Jadi perlu ada musiknya. Lalu ada tata rias dan busananya. Kemarin penarinya pada pakai kostum nggak? Pakai makeup nggak? Kenapa pakai makeup dan pakai kostum? Biar menarik, oke. Kostum yang menarik sesuai dengan tariannya. Kalau makeup, biar apa? Biar cantik. Yang cowok? Biar lebih tertarik melihat saya menarik, kata dia. Kalau pakai lighting, kamu nggak pakai makeup, kelihatan kayak mayat, tau? Pucat. Jadi harus didukung dengan makeup panggung yang mendukung. Kenapa orang-orang artis itu makeup tebal-tebal? Kalau kena cahaya, itu kayak biasa aja. Padahal dia tebal banget. Itu yang dinamakan makeup panggung. Penari, lalu udah gitu penyanyi yang di panggung itu cowok-cowok tuh makeup. Gak mungkin gak makeup, karena kalau misalnya kena cahaya, pasti akan pucat. Oke, yang pertama adalah jenis panggung proscenium. Ini namanya panggung bingkai. Ini buat pementasan drama, tari, teater, musik juga bisa. Tapi kebanyakan drama musikal pakainya ini. Di Indonesia apakah ada punya panggung? Di Jakarta deh, punya panggung proscenium? Punya, banyak. Di Indonesia, di lantai atas tuh namanya Teater Indonesia Kaya. Di Taman Mini juga ada. Taman Ismail Marzuki ada teater besar, teater kecil. Lalu ada juga di mana ya? Taman Mini ya. Teater Tanah Air tuh, ya. Ini yang namanya panggung bingkai. Jadi dia ada beberapa border. Jadi bisa turun naik bordernya. Tergantung adegannya dan bisa nyimpen properti di turun naik. Yang di kanan kiri border yang buat gantinya, ya. Itu penontonnya di depan. Nih, jadi panggung proscenium yang lainnya juga seperti ini. Ya, panggung bingkai atau proscenium. Tari teater juga termasuk penggunaan panggung proscenium. Karena beberapa adegan membutuhkan
properti dan apa namanya, desainnya berbeda, jadi dia bisa menggunakan surunai layar border. Yang kedua ada panggung arena, biasanya terbuka, teater terbuka. Jakarta punya, Bandung punya, Jogja punya, Bali punya, di mana lagi ya? Yang saya tahu. Nah dia, ini contohnya di Candi Boko. Candi Boko, Candi Prambanan juga, Candi Borobudur punya teater terbuka. Biasanya malam hari dan di belakang candi. View-nya candi, jadi keren banget. Ya, jadi pakai cahaya lampu menyorot. Dan biasanya teman-teman sekeliling stage-nya tengah-tengah. Gitu ya. Di taman ini juga ada panggung arena namanya. Ini seperti ini ya, ada yang bentuknya kapal kuda, bentuk U, bentuk segi 4, persegi 5, dan lain sebagainya. Ini panggung arena. Biasanya dia semi outdoor. Atasnya penontonnya tertutup jangan hujanan, tapi buat ininya terbuka. Ada juga yang tertutup tapi dia kayak cuman tertutupnya cuma atapnya doang gitu, jadi nggak biar nggak kehujanan. Seperti itu. Ada juga yang benar outdoor terbuka. Oke, ini yang ketiga ada panggung trash atau biasa digunakan untuk fashion show, ya. Victoria's Secret nih asik, atau fashion yang lainnya biasanya menggunakan panggung trash. Hampir sama panggung proscenium, tapi bedanya dia menjorok ke depan seperti huruf T. Itu panggung trash. Nah, seperti ini. Ini adalah panggung terbuka, biasanya di anjungan-anjungan, taman mini ataupun di gor-gor lapangan terbuka. Yang terakhir adalah panggung kelas. Ini di kelas didekor sebagaimana rupanya sesuai dengan tema atau dekorasi dari teaternya, dramanya atau musiknya atau tarinya sesuai dengan temanya. Oke, yang kedua ada tata cahaya atau lighting. Sarana penunjang dalam seni pertunjukan untuk memperjelas sesuatu yang dipertontonkan. Tujuannya yang menerangi, menyinari, memberikan kesan alamiah, menambah nilai warna, membantu penonton melihat pelakon atau tokoh. Fungsinya nanti saya share ya, kita lihat cepetnya. Nah, ini ada 3 cahaya umum, cahaya khusus, dan cahaya campuran. Kalau misalnya cahaya umum itu seluruh tempat akan nampak jelas, cahayanya sangat menerangi. Jadi center di atas semuanya tetap kelihatan jelas. Itu yang umum. Yang khusus menyinari bagian-bagian yang diinginkan sesuai dengan arahan. Misalnya yang dilihat hanya sudut sini aja, disorot, bulatnya cuma bagian saya aja. Itu adalah cahaya khusus. Kalau misalnya yang terang panggung-panggung itu cahayanya umum. Yang ketiga adalah cahaya campuran, gabungan dari yang umum dan menyorot yang bagian khususnya. Itu cahaya campuran. Ada strip light, border, footlight border, kiloramas atau siluet. Jadi kalau strip light biasanya di atas, border di atas. Kalau footlight di depan, menyorotkan ke depan kita. Ya, kalau diagram itu siluet, jadi cuma kelihatan siluet sayapnya aja. Misalnya dari belakang gitu kayak wayang. Oke, next. Ini footlight, contoh yang footlight ya, di atas. Ini cahaya khusus, cahaya campuran, gabungan. Kalau konser-konser tuh kayak Blackpink segala macam itu. Konser-konser NCT Korea biasanya pakainya yang cahaya campuran gitu. Dekorasi atau properti. Oke, dekorasi bedanya sama properti apa? Dekorasi pengaruh sebuah benda yang digunakan untuk memperkuat suasana pertunjukan. Properti yang menjadi bagian dari sebuah karya. Properti digunakan per adegan, dibawa. Kalau dekorasi yang ada di panggung. Oke. Next. Nah, ini contohnya. Ini drama musikal. Apa ya? Saya lupa. Apa yang ini di Taman Ismail Marzuki. Ya, sepertinya luas tapi akhirnya kecil, Pak. Oke, ini contoh-contoh. Ini teater. Ini properti, ini kayak kursi itu punya properti. Ini yang dipegang nih Ponsel Jokowi, udah properti. Dekorasi itu yang di belakang, yang layar. Yang rumah itu namanya dekorasi. Ini properti yang dipegang. Atau suara atau sound system. Banyak sih. Intinya sound system adalah jantungnya pementasan.
kalau sound system mati itu pertunjukan gagal. Pernah pengalaman ya sharing. Kita ngadain sebelum pandemi Sixto RWS di apa ya? Saya lupa namanya. Yang senang gitu. Balai Sarbini. Balai Sarbini. Tempatnya udah wah, udah keren. Pertunjukannya udah keren, udah wah. Soalnya nggak kedengeran. Terus si pemain drama RWS udah teriak-teriak nggak kedengeran. Sama penonton nggak kedengeran sama saya, dia ngomong apa, saya di sini tuh Tiara di situ nggak kedengeran ngomong apa. Bener-bener nggak kedengeran karena soundnya jelek, fatal. Itu anggaran 100 lebih buat sound doang itu jelek. Makanya kita harus bener-bener ngerti. Waktu angkatannya satunya saya tanya, vendor soundnya siapa? Kamu mau bikin acara sebagus apapun, soalnya jelek, gagal. Saya bilang. Makanya saya benar-benar protek. Kalau misalnya guru seni itu lebih protek panggungnya. Jadi mau bikin acara apa, vendor soundnya siapa, panitia siapa, mau pakai vendor apa aja, buat dekorasi pakai apa. Gitu. Jadi itu nggak main-main, nggak sembarangan. Yang artisan harus tanya ke bagian musik, Pak Yogi yang ngerti bagian sound. Bagian tata panggung, tata pentas ngerti, yang nanya boleh ke guru seni rupa, boleh ke guru seni tari. Jadi memang benar-benar harus nanti kan angkatan kamu juga bikin Sixto RWS nih ya. Nah, jangan jadi patokan dari angkatan sebelumnya, harus lebih naik gitu. Makanya saya bilang angkatan sekarang minimal kayak angkatannya Satya kemarin. Itu setelah pandemi bikin konser apa sih namanya? Pensi ya, pensi pertama kali setelah pandemi. Jadi jangan sampai malu-maluin yang satu gitu. Karena pensi kita udah punya nama gitu. Jadi benar-benar itu start yang bagus angkatan kemarin. Kalau angkatan sekarang nanti agak menurun, ya berarti itu kualitas dari kerjasama tim angkatannya. Nanti angkatan kamu juga akan ditantang kerjasama tim angkatannya. Kompak enggak? Mau nangis di prosesnya sama kayak gitu, bikin sebuah pertunjukan seperti kamu P5 itu baru kelas, banyak yang nangis gitu, itu baru kelas bikin acara di sekolah. Ini kamu satu angkatan bikin acara di luar sekolah, apakah ada acaranya atau tidak tergantung angkatanmu. Apakah acaranya naik ratingnya atau turun ratingnya tergantung angkatanmu. Apakah akan dikenal sama banyak orang, guru-guru, alumni, dan sekolah luar atau tidak tergantung dari angkatan. Itu kayak semacam apa ya, tantangan dan challenge buat teman-teman kamu gitu. Kenapa? Karena guru-guru 61 dari dulu pasti ngebandingin sama yang guru-guru. Oh, bagus aja angkatan kemarin, bagus angkatan tahun berapa gitu. Karena mereka itu hanya melihat, nggak tahu prosesnya. Yang terlibat di prosesnya adalah paling guru-guru seni sama kehiswaan, yang tahu nangis-nangisnya Indira kayak gimana, yang tahu siapa namanya nangis-nangisnya Faisal, jam berapa nelfon saya. Waktu saya di COVID, banyak yang COVID, jadi benar-benar di luar prediksi kita. Yang tadinya KP udah semangat buat manggung, tiba-tiba nggak bisa panggung COVID. Siapa gantinya Kelvin di apa namanya di band? Itu apa ya namanya? Di luar perencanaan, di luar kehendak kita. Jadi kita berencana tapi Allah yang menentukan. Jadi benar-benar harus ada plan A, plan B. Ini gimana nih gitu. Jam 2 malam telepon saya, Bu, ya tolongin gimana jam 2 malam. Gitu. Jadi memang benar-benar suatu proses bikin kayak gini tuh nggak sembarangan. Sampai apa yang nentuin tempat aja. Tempatnya mau di mana? Saya bilang. Mau di indoor, outdoor, semi indoor, semi outdoor, itu nentuin tempat aja, alatnya banyak banget. Anggarannya berapa? Gitu. Jadi benar-benar nggak sembarangan. Proses pendewasaan. Kamu mau tahu karakter temenmu kayak apa? Lihat pada saat acara. Orang stres, orang panik, orang bingung itu kelihatan karakter aslinya. Dan kamu akan tahu teman kamu yang care sama kamu, teman-teman kamu yang bodo amat, memperdulikan diri sendiri pada saat kegiatan. Gitu ya. Jadi di balik itu semua, it's okay, nggak apa-apa, itu namanya proses. Tapi tetap lihat tujuan awal, tujuannya apa, mau bikin ini, oke. Mau nangis-nangis, mau berdarah, mau apa, musuh-musuhan, tapi ujung-ujungnya sukses, itu akan puas. Gitu ya.
Ya, jadi memang proses bikin kegiatan itu capek, nangis, benar-benar ngeluarin tenaga, energi, uang segala macam. Tapi nanti hasilnya yang akan dikenal adalah angkatan berapa nih? Ya, semangat ya teman-teman kalian ya. Yang jelas adalah teamwork, nggak teamwork nggak bisa. Oke, deadline. Ternyata tanggal 18 itu tanggal merah ya. Ada tanggal nggak? Kelompok 2 mundur ke tanggal 25. Minggu depan kelompok berapa? Oke aja deh. Berarti tanggal 25 dua kelompok. Saya minta ujiannya di OP, jadi saya akan peminjaman OP, jadi nanti kita di OP. Yang menilai bukan hanya saya. Ada 2 guru yang menilai, atau 3, minimal 2, pokoknya maksimal 3, salah satunya saya. Saya sebagai guru kalian, karena saya yang tahu proses kalian. Gak mungkin saya mendatangkan juri yang tidak tahu proses kalian. Jadi biar fair, biar adil. Saya juri, nanti ada lagi 1 juri. Kalau bisa 2 juri, 2. Kalau misalnya nggak bisa cuma 2. Guru seni. Guru seni ya, 2 ya. Jadi persiapkan semuanya yang pakai properti, siapin propertinya. Kalau misalnya mau pakai latar background, pakai ganti-ganti background di layar, boleh. Karena kita pakai Adobe kan, jadi siapin operatornya. Misalnya suasana kampung, latarnya apakah kampung atau latar belakangnya candi. Nanti pada saat itu diganti-ganti, siapkan operatornya. Apakah pakai musik pengiring, sound efek, boleh. Apa pakai sound efek misalnya kaca pecah segala macam, boleh, silakan. Tergantung dari kelompokmu. Siapkan sebaik mungkin, jangan asal. Ini nilai kenaikan kelas. Ya, saya tahu nih, karena kalian baru libur, belum terlalu maksimal. Tapi masih ada waktu seminggu lagi ya, mempersiapkan ya. Dibantu kerja sama tim, nggak hanya sendiri. Jadi bareng-bareng ngomongin, kamu bawa apa, kamu bawa apa, kamu bawa apa, gue bagian apa, gue bagian apa, gue bagian apa. Silakan dibagi rata. Oke, kostumnya dipersiapkan. Jadi memang yang nonton juga tolong apresiasi, tepuk tangan. Kalau misalnya like-nya juga tepuk tangan. Dan akan di-shoot. Nanti yang jadi penonton salah satunya kan jadi ada yang nge-shoot ya. Misalnya kalau kamu editnya nge-shoot, Nino kamu siapa? Ya, tapi nanti bantu dia nge-shoot kelompoknya edit. Nanti pada saat kelompoknya Nino dibantu edit untuk nge-shoot kelompoknya Nino, gitu ya. Nanti pada saat kelompoknya Nino, kamu gitu ya? Kalau kelompok darat keberapa? Terakhir. Nanti pas kelompok darat juga bisa bantu nge-shoot. Kamu kelompok siapa? Andina, udah diterima. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan boleh berupa seni teater atau tugas individu atau tugas kelompok. Ada yang mau nanya? Tidak? Oke, sip. Kalau misalnya sekarang saya minta, oh boleh. Yang tadi bilang ada lighting, berarti kalau kita di AOP berarti kita nggak ada lighting, nggak ada. Nggak ada. Kita adalah yang ini, yang kelas. Mana ya? Nih, ini. Kalau mau di dekor boleh, enggak pun nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai apa namanya? Latar yang tadi saya bilang kayak di RWS itu ganti-ganti itu juga boleh. Jadi modal pakai infocus pakai laptop dijadi latar peradegannya. Bayaran berapa? Berapa nggak sih? Kalau di sini enggak ya? Kalau di Opi? Kalau di AOP kan dari mana? Nggak ya? Iya. Di atas ya? Iya. Oh ini kan di Oh iya. Baiklah. Ya udah berarti nggak mesti dong. Kan itu pilihan. Bolehnya berarti. Penilaian bukan hanya saya ya, jadi fair. Ada juri dari luarnya. Jadi nomor 1 sih. Ada pertanyaan? Tugas? Nggak ada? Udah semua dikerjain? Oh, Tugasnya draft aja ya. kenapa? Tugasnya draft aja ya. Yang mau Instagram. Iya, iya. Kenapa lagi ada deadline itu ya?
Pos 1. RWS ya? Kamu mau sama kelas? Gak apa-apa mau jadiin apa namanya? Fitnya Instagramnya jadi siswa RWS sama guru? Gak mau guru, kenapa? Kenapa alasannya? Kalau nggak kelas dipaksa, sama guru nggak dipaksa. Kenapa sih? Kenapa nggak mau? Kita jadi orang gila. Emang waktu di CTRS jadi gitu? Oh iya, postingan-postingannya. Foto doang. Kalau kita pakai foto doang. Boleh. Bu, mana nih, Bu? Bu semua. Yang kedua, siapa yang belum ngerjain tugas angkat tangan? Jujur, yang belum ngerjain tugas angkat tangan yang tinggi. Tugas individu. Banyak banget. Udah ada planning mau ngerjain kapan? Udah tahu mau ngerjain apa? Ada yang masih bingung mengenai tugasnya? Saya bingung mau pilih apa tugasnya atau gimana? Harus ada identitas, baik itu berbicara identitasnya maupun di sini di bawah nanti. Yang bisa editing, tanya ke temennya gimana caranya ngedit foto. Oke, apa sih aplikasi buat jadi foto di Android? Bisa. Apa? Bisa. Terus apa lagi? Bisa. Yang gampang. Aplikasi apa? Pakai Instagram juga bisa, pakai TikTok juga bisa. Bisa kan? Jadi nggak usah aplikasi-aplikasi bisa. Apa sih? Cek. Gue mau ngulang-ngulang makeup terus deh. Capcut bro, capcut. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Tanggal 11 pengumpulan tugas ya. Kebetulan yang saya akan bayar tugas backnya. Video make-up itu Make up. Katanya mau drama. ada apa atau Nah, kamu bagus loh main dramanya. Kayak tadi. Kamu make up karakter. Apa? Pilihan make up. Yang milih make up tolong jangan yang sederhana. Maksudnya tuh yang banyak warna. Jangan cuma kalau misalnya mau joker kan joker paling cuma 2 warna atau 3 warna. Boleh. Tapi totalitas maksimal. Saya pengennya totalitas. Kalau misalnya penuh warna oke. Terus dari itu jangan cuma cuma versi. Minta apa sih yang gitu-gitu doang? Apa sih? Toko-toko apa? Kayak Gara, tau Gara kan? Cuma gitu doang di matanya kan? Jangan yang kayak gitu. Kalau bisa yang unik, yang tahu. Kan saya nggak tahu nih karakter tokoh semua anime. Kan saya nggak kenal. Kamu harus lihatin di video itu. Entah itu di print out, entah itu ada editan sebelumnya saya menjadi ini gitu di videonya. Jadi saya tahu itu siapa. Ini saya nggak tahu, terus kamu cuma gambar muka gitu doang tanpa saya tahu tokohnya itu apa. Yang jelas saya harus tahu, saya dikasih tahu dulu. Paham kan? Editannya ada kayak gitu. jadi kontennya dikasih tahu semuanya. Apa ya? Biar maksudnya dipakai shading. Iya, tapi maksudnya tokoh yang kamu mau itu tuh saya harus tahu tokohnya siapa. Karena saya nggak bawa tokoh anime. Selain make-up karakter gitu. Makeup cantik juga boleh, makeup ganteng juga boleh, makeup Dracula boleh, tokoh boleh. Kamu jadi Jokowi juga boleh. Terus kalau misalnya mau makeup karakter atau makeup tokoh, totalitas dengan kostum segininya. Misalnya kamu cuma mau cukup segini nih, kelihatan wajahnya segini. Di totalitas ada aksesoris atau kostum yang digunakan sesuai dengan karakter yang kamu pilih. Jangan cuma muka doang, tapi ininya nggak main. Pokoknya kalau misalnya kamu nilainya asal, kan bikinnya asal, saya juga nilainya asal. Kalau kamu serius, saya nilainya juga serius. Tergantung dari kamu. Oke? Udah mau habis? Satu adegan dari kelompoknya Adit, terus kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Iya, cepat. Go.
Edit. Ada apa? Hah? Anak muda. Hah? Kan dia bedanya kan. Ya udah maju, suruh maju. Anak muda dulu. Ayo, itu nanti yang maju. Blacklist. Go. Yang kenceng ya. Kenceng. Ini itu ya. Kamera rolling. Action. Oh ya aku, kamu sudah pulang kan? Saya sangat merindukanmu. Kamu siapa berani-beraninya mengaku sebagai ibunya istri suamiku? Aduh, ini istri beneran. Ulangi, kamera rolling. Dari awal Bu, Nggak usah di sini. Kamera rolling, action. sayang aku. Kamu sekarang seperti ini kan? Wah, ini maling kundangnya lupa. Enggak, saya belum ada. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua, dan kotor seperti itu. Jangan mengada-ngada. Kamu bukan ibuku, ibuku sudah meninggal. Menjauhlah dari diriku. Ya Allah, kau itu yang melahirkan aku awal selama ini kita. Kenapa aku sekarang berkata? Kenapa dia jadi gantung? Mohon maaf ibu. Action. Adam, hei siapa kalian? Di mana rumahnya? Kamera rolling, action. Hei, siapa kalian? Di mana rumahnya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Kamu nanya. Bercanda. Kami dari Keraton Kesatuan selamanya sejahtera, sehat sentosa, Keraton Boko. Kami ingin mengambil alih kekuasaan keraton. Keraton Boko, tunduklah pada kami. Orang iso sebelum kalian menghadap raja, langkahi kami terlebih dahulu. Langkahi mayat kami. Apa salah kami sehingga kalian ingin merebut kekuasaan kami? Sudahlah raja. Jangan kalian mereka. Tepuk tangan. Hei tunggu, Ya, ada apa? apakah kamu melihat kain yang hanyut? Aku Stop. harus membawanya untuk dialog saya belum habis. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Mau pulang nggak? Dialog gue belum habis, dialog gue satu kalimat. Ya, grogi. Oke, 1, 2, 3, go. Hei tunggu, Ya, ada apa? apakah kamu melihat baju merah yang hanyut? Aku harus membawanya untuk pulang. Astaga, aku tidak melihatnya. Ya dia ngomong dulu. Kamu jawab nih. Kamu jawab, aku ngomong dulu. Lah, Baca, Kek. Baca, lanjut. Begini dulu. Lanjut. Astaga. lanjut. Oh, Iya. astaga. Lanjut. Ulang.
Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Iya. Jadi tujuan kita di siang ini mau ngobrol-ngobrol ya terkait dengan hal yang sudah kita lakukan, yaitu perihal supervisi. Nah, pasca dari supervisi itu kita akan ada pembahasan sehingga ketika ada temuan-temuan kita bisa saling diskusi sehingga memperoleh pencerahan. Begitu ya Bu Gia ya. Dari yang Ibu Gia rasakan kemarin, gimana perasaan di supervisi? Tentunya senang ya Bu ya, senang disupervisi sama rekan sejawat, juga ada evaluasi feedbacknya buat saya, buat anak-anak juga terlihat bersemangat karena ada kedatangan guru gitu kan, yang bukan guru pelajarannya, jadi anak-anak juga senang. Tapi memang ada deg-degannya sih Bu, manusiawi ya Bu. Ada deg-degannya, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran dan evaluasi buat kami, nggak hanya saya tapi buat anak-anak juga, sehingga untuk feedback ke kami dia pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Kemarin kita mengingat lagi tentang topik yang dibahas sama Ibu Gia di 10.5 ya, Iya, di Bu. hari Kamis. Betul. Itu materinya kan seni peran ya, Iya, teater ya. teater. Oke. Berarti kemarin kan baru tahapan materinya, kemudian diungkapkannya unsur-unsur segala macam. Terus berarti follow up dari aktivitas tersebut seperti apa Bu Gia? Jadi setelah kemarin hasil dari pembelajaran teorinya dan juga ada sedikit praktiknya, hari ini rencananya nanti kedepannya itu akan ada tes praktek seni peran secara berkelompok Bu. Jadi kami sudah mengatur pembagiannya, satu kelas itu 3 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 12 sampai 13 orang. Nah, itu mengambil temanya bebas. Ternyata anak-anak kelas 10-5 itu mengambil tema mengenai cerita rakyat dari Indonesia. Oh, Nusantara. Nusantara, iya. Jadi tapi ada unsur komedinya, sehingga ada inovasinya dari cerita rakyat yang sudah ada udah tahunnya gitu. Diinovasi sama mereka ada komedinya seperti itu. Jadi nanti dibuatkan naskah baru, mereka membuat naskah. Diserahkan sama saya naskahnya, nanti saya revisi karena percakapannya kan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya Bu ya, walaupun ada komedinya juga. Nah setelah itu nanti praktik pemeranan drama sesuai dengan karakter yang ada di peran-peran di cerita rakyat tersebut. Contohnya, misalnya mengambil cerita rakyat Maling Kundang dari Sumatera Barat. Nah itu nanti ada pemerannya, siapa yang jadi pemeran Maling Kundangnya, ibunya, lalu Siti Nurbayanya, seperti itu. Jadi nanti mereka bercerita mengenai Maling Kundang, tapi ada inovasinya. Inovasinya adalah dari unsur komedinya seperti itu. Jadi ada jokinya ya. Iya, ada joki-jokinya agar tidak membosankan Bu. Betul. Kalau saya melihat kemarin itu pembelajarannya sudah sangat menyenangkan ya. Terus Ibu Gia pengembangan dirinya sudah tampak melalui ice breaking yang diberikan. Dan anak-anaknya antusias ya Bu? Iya, alhamdulillah sangat antusias karena memang kan di awal kita mempelajari mengenai seni tari, lalu ada seni rupa, dan sekarang materinya seni peran, seni teater, jadi drama. Jadi sehingga suatu hal yang baru untuk mereka di kelas 10 ini, sehingga mereka lebih excited gitu, lebih semangat untuk mempelajarinya gitu, seperti itu. Kalau area pengembangan hal lainnya itu apa Bu? Kalau Bu Gia, misalnya maksudnya di formnya tuh anak-anak tuh seperti ini gitu, terus di saat KBM ini yang diharapkan sama Bu Gia seperti apa? Jadi mungkin untuk Before after ya? Iya, di fasernya yang tadinya tidak mengenal seni peran, jadi memahami pemeranan itu ada apa aja. Tadi kan kemarin kan kita sudah mempelajari ada ekspresi, ada olah vokalnya, lalu juga bagaimana cara berbicara menggunakan kalimat yang berbeda dengan nadanya gitu. Jadi sehingga mereka juga lebih mengerti karakter-karakter yang ada yang kita temui sehari-hari gitu. Ada yang karakternya pemarah, antagonis, ada yang protagonis gitu. Ada juga yang misalnya dia figuran tapi dia penting juga di situ. Kalau misalnya nggak ada Figuran nggak jadi tuh. iya nggak jadi Sepi gitu, sepi. Jadi kan ada unsur pelengkap juga gitu, sehingga mereka memahami
oh iya ya, kalau misalnya dari segi seni pertunjukan itu yang utama itu tidak hanya peran utama, tapi pelengkap seperti figuran juga penting, gitu. Properti juga penting. Jadi kemarin yang profil pelajar Pancasila yang dikembangkan kreativitas sama kemandirian ya. Betul. Kerja sama tim juga ya. Oh iya maksudnya. Terus yang dikembangkan berarti kalau menurut Bu Bea pertama tadi kalau ketika before dan after treatment yang diberikan sekarang, anak-anak yang tadinya pendiam nggak punya peran, walaupun dikasih pemeran sebagai pemeran figur gitu ya, jadinya dia punya peran gitu ya. Betul. Role playing ya. Role playing ya, sehingga benar tadi kata Bu, di dalam profil pelajar Pancasilanya muncul itu segi kreativitas yang tadinya anaknya jadi ternyata setelah diberikan peran sebagai si A gitu, ternyata dia kreatifnya muncul gitu. Di situ juga oh ternyata anak ini memang tidak bisa di bidang ini, ternyata pada saat dikasih seni peran kreativitasnya muncul gitu. Jadi memang lebih utamanya kita mengeksplor lebih ke kreativitas dan juga kemandirian. Jadi kalau di pelajaran kami berarti sesuai Bu dengan yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Jadi ada ini ya diferensiasi secara konten, secara proses dan secara modul. Jadi sesuai dengan bakat dan minat ya yang ada di murid-murid ya, karena beragam ya. Di 10.5 kan 36 anak ya Bu ya. 36 anak. Kalau lihat kemarin memang variasi ya, ada yang ekspresinya pas lagi SBK kan tuh kelihatan banget, ada yang full, ada yang harus mikir dulu kayak gimana ya, harus ekspresinya nih ngomong kita kasih stimulan statement 1 kalimat, ternyata satu anak dengan yang lainnya mengekspresinya beda-beda. Jadi sangat terlihat proses pembelajaran itu berpihak pada murid, kemudian anak-anak jadi terlibat aktif dalam KBM-nya ya Bu. Jadi itu lebih proses pembelajarannya menjadi menyenangkan ya. Kalau tools yang lain untuk pelaksanaan biasanya Bu Bea pakai apa tuh secara konten? Kemarin sih masih untuk alat dan ini masih kita menggunakan digitalisasi ya Bu ya. Jadi laptop, terus kayak gitu internet. Mereka juga searching untuk mencari naskah kan berarti menggunakan internet, menggunakan laptop juga. Lalu juga apa namanya itu yang digitalnya, yang tidak digitalnya itu manualnya kita memerlukan seperti alat dan bahannya itu kayak ada spidol, karton karena untuk kepentingan properti. Lalu ada juga audio visualnya Bu, karena kita memerlukan background lagu, jadi memang diwajibkan harus ada tariannya juga, lalu ada unsur musiknya juga gitu, entah itu musik daerah ataupun musik modern gitu, sehingga apa namanya lebih terlihat dan lebih semangat. Ada juga yang diperbolehkan untuk menggunakan sistem dubbing, jadi editing ya, editing di bagian IT-nya seperti itu. Jadi mungkin bisa mensiasati anak-anak yang pemalu ya. Jadi kalau dubbing kan dia bisa all out, keras gitu. Jadi di rencana aksi tersebut berarti mulai dari tools medianya Ibu Bea persiapkan, kemudian bagaimana anak yang si 36 ini memiliki peran yang berbeda, maka hasil outputnya tetap masing-masing punya yang tampak gitu ya, yang kelihatan, jadi punya dapat nilai. Terus kira-kira sampai dengan hari ini kekurangan lain yang ada di kelas 10.5 itu ada nggak? Lebih secara internal sih Bu, saya harus lebih tertib ya, terstruktur dalam penguasaan seluruh kompetensinya, sehingga kayak misalnya deadline pengumpulan naskah harus terarah, deadline pengumpulan pemeranan, pembagian peran juga harus terarah gitu, dan juga termasuk nanti deadline setelah selesai tampil kan mereka diminta untuk merecord adegannya. Nah, lalu nanti diediting untuk diupload ke YouTube Seni Budaya 61 gitu, sehingga pembelajaran ini ada dokumentasinya seperti itu. Nah, itu yang harus saya
rapikan. Lalu juga evaluasinya dari segi pembelajaran di kelas, evaluasi bagaimana mereka refleksi ya secara tim, bekerja secara tim. Apakah ada kesulitan atau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu boleh bertanya ke saya atau ke kelompok yang lain untuk diskusi dan bertukar pikiran seperti itu. Berarti tindak lanjut ibu di dalam waktu dekat ini, ibu sebagai juri berarti ya, menilai dari tampilan mereka yang sudah mereka persiapkan. Betul. Terus format penilaiannya juga sudah ada khusus. Iya betul. Berarti itu sebagai bentuk penilaian akhir tahun mereka ya Bu? Iya, jadi saya ambil itu untuk nilai ujian praktik, ujian kenaikan kelas yang sekarang sebutnya ASAT ya Bu ya, asesmen akhir tahun gitu. Itu untuk nilai praktek pelajaran seni budaya. Jadi memang ada segi penilaian teorinya, dari segi kuis-kuis, ada juga praktiknya. Nah itu juga sebuah inovasi yang saya coba di tahun ini, karena sebelumnya saya belum pernah coba seni peran ini. Gitu. Jadi awal nih ya. Awal. Tapi kelihatan anak-anaknya ini ya Bu, antusias, ya alhamdulillah gitu. Sehingga saya juga nanti bisa mengevaluasi di tahun ini untuk tahun berikutnya apa nih kira-kira kurangnya. Itu mungkin tindak lanjut yang akan saya rencanakan ke depan. Jadi saya makin pengen lihat nanti outputnya ya Bu. Iya insya Allah nanti. Ketika kan mas berarti sebelum PAT masih ada 2 pekan berjalan, disitulah ya tanggal mereka mempersiapkan semuanya ya Bu. Berarti nanti pada saat refleksi anak pun melihat videonya terus dia kasih caranya di mana gitu. Betul. Jadi nanti sebagai bahan presentasi kembali, mereka menonton hasil karya mereka gitu, lalu nanti boleh teman-teman kelompoknya yang lain juga boleh memberikan penilaian bagaimana hasil dari kelompok yang sudah maju gitu. Jadi saling mengevaluasi satu sama lain. Ya. Ada nggak bentuk pengembangan diri lainnya yang rencananya ibu ingin aplikasikan di lain kesempatan? Pengembangan kegiatan ya, mungkin yang pertama penambahan ice breaking setiap pertemuan. Lalu yang kedua juga murid selalu melakukan kegiatan refleksi pada setiap selesai proses pembelajaran di setiap pertemuannya. Jadi happy nggak? Iya betul. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Apa saja happy nggak? Gitu. Bagaimana perasaannya? Gitu. Bagaimana apa inovasi yang didapatkan dari pertemuan hari ini? Jadi siswa mampu untuk merefleksi dari setiap pertemuan. Sama tadi yang pertama juga itu ya diferensiasi. Iya betul yang ini ya Bu ya. Untuk kurikulum merdeka ini, jadi memang proses pembelajaran Bu? Diferensiasi secara konten, proses produk ya, disesuaikan sama lokal dengan murid. Tapi berarti kemerdekaan anak juga tampak ya Bu? Iya. Kita doktrin A. Iya betul. Jadi murid juga bersedia secara alami untuk aktif gitu, tanpa kita minta. Mau bertanya mereka nanya, sebelum kita minta untuk bertanya mereka bertanya duluan gitu. Ibu ini bagaimana, mereka berkonsultasi kepada saya dan juga ke teman-teman lainnya. Jadi yang tadi berdiferensiasi pemeranannya pun juga kan sesuai dengan karakter mereka gitu, menyesuaikan, dan mereka terlihat aktif dan antusias. Jadi tujuan yang tadi awal Bu Bea sebelumnya dari kelas tersebut ingin ada peningkatan dalam hal kreativitas, tanggung jawab, dan kemandiriannya insya Allah tercapai ya di materi ini ya. Tercapai ya. Insya Allah. Jadi kesimpulannya Bu Bea apa aja untuk percakapan kita hari ini Bu? Setelah kita ngobrol tadi dari awal materinya, kemudian ternyata rencana aksi ibu begitu terorganisir ya, dapat kayaknya tuh depan penilaiannya ya. Iya, kesimpulan yang saya dapatkan hari ini berbincang-bincang dengan juri mengenai hasil evaluasi pembelajaran seni peran di kelas 10-nya itu, yang pertama itu adanya inovasi-inovasi yang dapat dicapai, seperti misalnya
ASB ini kegiatan, lalu pengembangan topik belajar Pancasila yang mengangkat kreativitas, tanggung jawab dan juga kemandirian dan pembelajaran ini. Lalu ada juga refleksi pada setiap pembelajaran untuk anak-anak dan juga untuk proses kedepannya adanya tindak lanjut untuk melaksanakan program kedepannya dari hasil pembelajaran dan menjaga ya diferensiasi gitu ya. Betul. Walaupun misalnya kita diferensiasinya baru kontennya dulu nih, yang satu video, yang satu PPT, besoknya mau diferensiasinya ditambah konten sama proses, nanti komplit lagi konten, proses dan program. Baik Bu Gea, terima kasih banyak waktunya, semoga lancar nih untuk event penilaiannya. Tadi pagi anak-anak udah repot nih bawa aksesoris, karena materi kemarin kan dibahas tuh dukungan dekorasi, terus artistiknya dari seni teater itu sendiri Ibu bahas dan Ibu liatin di PowerPoint tuh, ini loh make up yang harusnya menonjol kayak gini. Bahkan mungkin hari ini juga anak-anak ada make up ya? Ada, jadi ada segi teknis artistiknya ya, dari segi properti, dekorasi, termasuk make up panggung. Make up panggung itu tergantung dari karakternya. Kalau misalnya dia karakter seperti nenek-nenek ya memang nenek-nenek gitu. Kalau misalnya make up seperti penggawa yang gagah-gagah, ya berarti pakai cabang yang buat gagah-gagah gitu Bu. Seperti itu termasuk tata rias dalam seni teater. Terima kasih Bu Gea.